Orang yang tidak bisa berkeliling sama sekali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan amal soleh. Habibatani ilar rahman, paling disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dulu orang takut pergi ke Makkah, orang kaya tidak mau pergi haji umrah. Pak Haji, Bapak tidak berangkat haji tahun ini? Tidak Pak Ustadz, uang cukup, uang banyak. Kenapa nggak berangkat? Belum hafal doa 7 putaran. Sekarang doanya sudah hafal, nggak jadi berangkat. Betapa manusia mudah sekali Allah membolak-baliknya. Makna kemakmuran pada awalnya adalah ramai, tapi makmur yang kita maksud adalah kemakmuran umat, mapan secara ekonomi. Kenapa kemapanan umat secara ekonomi dibangun di masjid? Karena jamaah yang paling solid adalah jamaah masjid. Keseimbangan antara solat dan solid. Banyak orang solat tapi tak solid, banyak yang solid tapi tak solat. Kita ingin jamaah ini solat dan solid. Solid dia, Ustadz Somad, di antara Bismillahirrahmanirrahim. Tempat belanja umat Islam sudah pada tumbang, tapi tempat belanja minimarket masjid ini paling solid. Dalam acara tadi malam, kenapa begitu Pak? Karena jamaahnya selesai sholat langsung diarahkan untuk belanja ke minimarket masjid, sehingga uang jamaah berputar di antara jamaah. Sekarang kita punya jamaah tapi duitnya dipakai orang lain. Kambing punya susu, sapi punya nama. Susu apa? Susu sapi, padahal yang punya kambing. Apa maknanya? Jamaahnya punya kita, sholatnya tempat kita, tapi duitnya dipakai oleh orang lain. Masjidnya masjid kita, jamaahnya jamaah kita, air minumnya punya orang lain. Kecuali masjid kita, air minumnya punya kita, santri. Dapatkan di toko terdekat, sekaligus endorse. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid bukan hanya untuk mencari akhirat, masuk surga, dapat naungan di padang mahsyar. Masjid juga tempat umat untuk memasarkan dagangannya. Oh, Abdul Somad mengajak orang jualan di masjid. Bukankah Nabi mengancam, la arbahallahu tijaratahu, siapa yang jualan dalam masjid, semoga Allah tidak memberikan keuntungan para dagang bisnisnya. Bukan menjual barangan dagang dalam masjid, bukan itu maksudnya. Masjid punya minimarket, masjid punya tempat jual beras. Sekarang pedagang, petani-petani kita dijerat oleh rentenir lintah darat. Pada musim menanam mereka ulur uang, diberi pinjaman untuk beli bibit, diberi pinjaman untuk beli pupuk. Setelah dia terjerat, nanti pada musim panen harga padi ditekan sejatuh-jatuhnya, serendah-rendahnya. Dia tidak bisa jual ke tempat lain. Kenapa? Karena dia sudah tergadai, lehernya sudah terjerat oleh lintah darat. Datang pengurus masjid langsung ke kebun-kebun padi, ke sawah-sawah, bertanya, berapa harga padi kalian? Untuk tahun ini kami tidak bisa lagi Pak pengurus masjid, karena padi kami sudah dibeli rentenir. Tahun depan kami yang beli. Gak bisa juga Pak pengurus masjid, karena kami nanti pasti akan beli pupuk, gak ada uang lagi. Uang panen ini untuk bayar hutang, nanti ngutang lagi sampai hari kiamat. Apa kata pengurus masjid? Untuk musim panen tahun depan kami yang akan beli, putuskan hubungan kalian dengan riba. Masjid bisa menyelamatkan umat, memakmurkan ekonomi umat. Bisa apa tidak bisa? Bisa. Ustadz Somad cuma teori aja, kami sudah mempraktekkannya. Yayasan Tabung Wakaf Umat tiap bulan beli beras langsung ke petani, menyelamatkan, harganya bisa kita naikkan untuk memakmurkan umat. Jadi masjid tidak hanya khotib naik berceramah,
alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti di akhirat bangkit dari kubur seperti orang bangkit dari kerasukan setan. Tapi ekonomi umat tidak kita perhatikan. Abdul Somad kemana-mana ceramah, konsennya pada 3. Pertama, perbaikan pendidikan, masukkan anak-anak ke sekolah Al-Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Perbaikan ekonomi umat, belanja ke warung umat, belanja ke warung tetangga, belanja ke minimarket masjid, supaya uang umat berputar. Kita tidak hanya berpikir murah, tapi kita berpikir apakah kalau saudara saya ini untung, keuntungannya akan dia pakai untuk pesantren, rumah tahfiz. Kebanyakan orang memperkaya orang kaya, bukan memberdayakan jamaah. Maka kita mesti berpikir. Yang ketiga, masjid membuat solid, karena jamaah yang paling ramai adalah jamaah masjid. Dalam dunia demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan, maka orang masjid memilih orang masjid, orang sholat memilih orang sholat, sehingga suara umat tidak diambil oleh orang lain. Hari ini suara kita diambil orang lain, minuman orang lain kita pakai, bisnis kita dijalankan orang lain, bukan orang yang sholat, bukan orang yang solid, bukan orang yang satu masjid. Maka ini akan menyebabkan umat menjadi lemah. Ritual biarkan, Islam ekonomi awasi, tapi kalau sudah bicara politik habisi. Bukan kata Abdul Somad, itu kata Buya Muhammad Nasir dalam perjalanan hidup beliau. Kalau ada orang Islam ramai-ramai bersolawat, berzikir, biarkan, karena dia tidak akan mengganggu ekonomi kita. Tapi kalau umat Islam sudah solid, membeli beras sesama dia, bisnis air minum sesama dia, bisnis pakaian, ini menjadi ancaman. Awasi. Maka umat Islam mesti kuat. Nabi Muhammad SAW di samping membangun masjid, maka dia juga membangun pasar Madinah. Makanya orang Yahudi heran, ini Nabi kok aneh, kenapa dia masuk pasar? Dulu yang namanya Nabi itu ngurus akhirat aja, ngurus spiritual aja. Urusan pasar biar kami urus, kamu ngurus masalah ketuhanan saja, masalah tauhid saja. Nabi masuk ke pasar, Nabi periksa barang-barang dagangan, Nabi masukkan tangannya ke dalam, Nabi inspeksi mendadak. Ya sahibat ta'am, hai penjual tepung gandum, hai penjual kurma, kenapa dicampur antara kurma yang kering dengan kurma yang basah, yang kena hujan? Asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Lalu kamu campur? Iya. Kenapa kamu campur? Biar supaya laku semuanya. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu dianggap sebagai nabi yang aneh karena ngurus pasar. Hari ini pun begitu juga. Kalau ada ustadz ngurus pasar, ustadz gak usah ngurus pasar. Ustadz ngurus idgham qalqalah gunnah bila gunnah, nun mati ketemu dengan qab min qablikum. Nah itu ustadz yang bagus. Ustadz tajwid mantap. Ustadz yang mengajarkan idgham qalqalah gunnah bila gunnah, tauhid sifat 20, wujud qidam baqa mukhalafatul awadis, bagus. Tapi juga yang memikirkan ekonomi umat, yang mengajak umat untuk belanja ke warung umat, yang mengajak umat untuk berputar uangnya di antara umat, maka itu juga kemakmuran umat. Oh, ini Abdul Somad anti kebinekaan, bukan saya cuma menjelaskan apa yang ada di baliho. Salahkan pengurus masjid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini umat Islam kalau dia tidak mapan secara ekonomi, tidak kemakmuran umat, maka dia bisa jadi murtad. Kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Fakir tipis sekali dengan kafir. Orang akan menjual akidahnya hanya karena sebungkus mie instan. Kenapa? Miskin. Orang mudah menjual suaranya hanya kena sawer 50.000. Kenapa? Fakir. Tapi jamaah kita yang mapan secara ekonomi, dia insya Allah selamat. Anak-anak cucunya juga selamat insya Allah. Datang sahabat Nabi sakit, dijenguk oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi ditawarkan hartanya.
ambillah semua hartaku ini untuk Islam ya Rasulullah. Nabi tidak mau. Kalau kau tidak mau semua, asyatru, ambil setengah, 50%. Nabi tidak mau. Kalau tidak mau ambil setengah, as-sulusu, ambil 30%. Sepertiga ambil ya Rasulullah. Kata Nabi, anta da'a warasataka aghnia, kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu secara ekonomi, mapan, khairun, lebih baik. Min anta da'ahum alatan, daripada kau tinggalkan anak cucumu miskin, susah, melarat, fakir, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta jadi pengemis. Tinggalkan anak cucu kita dalam keadaan mapan secara ekonomi. Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik. Sekarang banyak orang makan halal haram, hantam kromo, bantai saja, korupsi, nepotisme demi untuk anak cucunya supaya mapan secara ekonomi. Kamu kenapa makan riba? Kamu kenapa korupsi? Kenapa tipu? Kata Abdul Somad, lebih baik kita meninggalkan anak cucu dalam keadaan mapan ekonomi walaupun dengan riba. Saya nggak pernah ngomong begitu. Saya mengatakan carilah yang halal demi supaya anak cucu kita tinggal dalam keadaan mapan secara ekonomi. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat badannya, kuat ekonominya, mapan keuangannya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, min, daripada al-mu'minul dhaif, daripada mukmin yang lemah, yang miskin, susah dan melarat. Kita bangun kekuatan ibadah melalui masjid, dan kita bangun kemakmuran umat melalui masjid sesuai dengan tema yang diberikan panitia pada kajian subuh ini. Mudah-mudahan kedua tujuan ini tercapai sebelum kita mati insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Apa yang Ustaz lihat dari tadi sudah sampai jam 6.00. Itulah batas waktu kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami yang benar itu adalah benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami yang batil itu adalah salah dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Allah maftah lana futuhal arifin. Bukakan pintu ilmu pengetahuan sebagaimana kau bukakan kepada para wali-wali dan nabi-nabimu ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami bisa membangun masjid, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak cucu keturunan kami anak-anak yang menjadi para penghafal Al-Quran, menjadi pengamal Al-Quran, orang yang memperjuangkan Al-Quran. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina, para kiai, para guru, para habaib kami, wali zu'amaina, pemimpin-pemimpin kami yang saleh, wali man syarakana, semua yang ikut dalam program kajian kami subuh ini. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.